Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel saya Yan07. Oke, di video kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman, yaitu cara mengatasi USB tidak terdeteksi setelah install Windows 7. Oke teman-teman, ini adalah sebuah laptop Lenovo IdeaPad 110 series tipe 80UC. Laptop ini menggunakan prosesor Core i5 dan menggunakan grafik AMD Radeon. Perlu teman-teman ketahui kenapa setelah diinstal Windows 7 USB atau port USB dari laptop ini tidak berfungsi atau tidak bisa membaca flash disk, padahal ketika menginstal Windows 7 menggunakan flash disk. Tapi setelah Windows selesai, port USB langsung tidak aktif. Itu disebabkan karena laptop keluaran terbaru seperti ini harusnya menggunakan Windows 8 atau 10, tapi karena kita ingin menggunakan Windows 7, makanya setelah diinstal Windows 7, driver USB dari Windows 7 tidak cocok untuk laptop seri ini dan USB tidak berfungsi. Dan ini adalah tampilan yang sudah terinstall atau yang sudah berhasil diinstal USB 3 dan sudah terbaca. Caranya tidak begitu sulit, asalkan teman-teman mau memperhatikan dan jangan men-skip atau melewati video yang saya akan jelaskan ini sampai teman-teman berhasil mengatasinya sendiri. Oh ya teman-teman, saya ingin menjelaskan juga kenapa sih kok kita harus menginstal USB 3 nya dulu atau mengaktifkan port USB nya. Itu karena laptop ini kan baru diinstal Windows dan WiFi dan juga LAN-nya ini kan tidak aktif karena dia tidak ada drivernya. Maka untuk menginstal driver lainnya, driver itu bisa menggunakan WiFi atau LAN, tapi karena di sini nggak bisa, jadi harus menggunakan USB yang filenya itu didownload dengan komputer lain atau dengan HP. Sebenarnya bisa juga menggunakan CD-ROM, file yang didownload di komputer itu dimasukkan ke CD-ROM, tapi itu lebih repot ya dibandingkan USB. Makanya saya lebih memilih mengakali dulu USB ketimbang harus menggunakan CD. Oke teman-teman, ini adalah video flashback sebagaimana ini sebelumnya USB-nya belum terbaca ya, flash disk-nya tidak terdetek, dan di sini saya cek di device manajernya juga. Di sini di bagian universal serial bus USB atau controller masih ada tanda seru atau menandakan tidak aktif, makanya flash disk-nya tidak terbaca. Bisa dicek di sini teman-teman. Ini karena masih baru diinstal Windows, jadi banyak yang terdeteksi tapi belum aktif ya, belum diinstal drivernya. Untuk mendownload drivernya, teman-teman perlu cek dulu tipe dari laptop ini dengan cara tekan tombol bendera dibarengi dengan huruf R di keyboard, kemudian ketik dxdiag. Lalu akan tampil seperti ini direksi diagnosis tool. Ini adalah sistem manufaktur Lenovo, sistem modelnya 80UC, dan saya gunakan Windows 7 64 bit. Udah bisa 64 bit karena di sini menggunakan RAM 4 GB ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang saya akan menggunakan komputer untuk mendownload driver USB untuk laptop tadi ya, Lenovo IdeaPad 110 series tipe 80UC.
ternyata flash disk saya ada virusnya, terdeteksi virus. Kita scan saja, bersihkan biar aman. Kalau sudah, ditutup aja semadapnya. Lalu di browser ketikkan di kolom search yaitu download. Nah, di sini saya karena tadi saya sudah pernah cari sebelumnya, jadi di sini udah ada. Nah, langsung aja klik yang ini ya. Kalau belum ada, diketik manual aja download driver USB Lenovo 80 UC. Kalau sudah, tekan enter. Lalu kemudian di sini cari yang lebih sesuai, dan situsnya itu kalau bisa dari situs resminya. Kalau misalkan Acer, kalau Lenovo ya dari www.lenovo supportnya ya, seperti ini. Di sini saya pilih yang ada 80 UC-nya ya. Diklik aja, dan ini dari situs resminya. Oke, tunggu sebentar loading. Dan ini tipenya 80 UC, IDP 80 UC. Lalu klik di bagian manual update karena kita akan mendownload manual. Oke teman-teman, ini adalah driver yang kemungkinan cocok untuk laptop tadi ya. Di sini banyak sekali, ada audio, kamera, display, grafik, network, wireless, LAN, dan ini ada USB device. Mungkin ini yang akan kita perlukan dan di download. Dan di sini baca USB 3, driver for Windows 7 64 bit, IDP 110. Oke, sepertinya ini sesuai. Langsung diklik ini dan di download ya. Langsung di download. Besarnya cuma 4,8 MB, enggak terlalu besar. Kemudian saya akan simpan di desktop saja biar lebih mudah mencari. Oh ya, jangan lupa ini dirubah dulu namanya supaya lebih mudah dan gampang diingat. Saya ganti dulu ya biar jelas teman-teman. Oke, USB 3 cukup ya, supaya lebih mudah untuk proses pemindahannya nanti. USB 3 lalu simpan. Oke, rupanya di sini cepat sekali downloadnya karena nggak terlalu besar filenya, dan ini filenya. Nah, lalu teman-teman copy file USB 3 nya, di copy saja. Kemudian masukkan ke flash disk ya, klik kanan paste. Usahakan di luar saja, jangan di dalam folder, maaf, supaya tidak sulit mencarinya atau supaya lebih mudah ya guys. Kemudian kalau sudah, di eject aja supaya lebih aman. Oke, proses download dan copy ke flash disk sudah selesai. Langsung kita cabut dan pindah ke laptop lagi teman-teman. Mudah-mudahan teleponnya ini cocok. Oke, langsung saja teman-teman pasang flash disknya di sini. Dan sudah pasti flash disknya ini belum terbaca atau belum terdeteksi ya teman-teman, karena
drivernya belum diinstal. Nah, di sini belum terinstall, makanya belum ada ya drive untuk USB-nya atau flash disk-nya. Ini sebelumnya teman-teman ingat-ingat dulu, di sini di directory D folder-foldernya ini diingat-ingat, ada Nikardilan, Nisa Sabian, AT dan lain-lain, dan juga di driver directory C-nya itu ada Windows dan lain-lain. Kalau sudah, langsung teman-teman restart, dan pada tahap ini jangan lupa teman-teman tekan tombol F12 atau Fn plus F12 untuk masuk ke menu boot manager. Tombol yang digunakan untuk masuk ke boot manager ini berbeda-beda pada setiap merek laptop. Untuk laptop merek lain silahkan teman-teman cari di Google ya. Setelah masuk boot manager, silakan teman pilih-pilih USB HDD dan kemudian enter. Oh ya teman-teman, proses ini saya gunakan flash disk yang ada Windows-nya supaya bisa masuk ke Windows seperti ini. Nah, setelah keluar tampilan seperti ini untuk install Windows, jangan diinstal tapi tekan tombol Shift dan F10 untuk mengaktifkan perintah cmd. Dan ini adalah cmd administrator. Sebentar saya perpanjang dulu supaya lebih jelas. Oke teman-teman, lanjut. Dengan menggunakan fasilitas cmd ini bermaksud yaitu untuk mengcopy file yang ada di flash disk atau driver USB yang di flash disk, di-copy ke directory laptop. Karena kalau langsung tadi flash disknya nggak kebaca, jadi nggak bisa di copy ya langsung ya, makanya harus menggunakan fasilitas cmd ini. Untuk memasuki directory C, ketik seperti itu, C lalu titik 2, kemudian ketik dir untuk melihat. Nah, untuk melihat file yang ada di directory C, dan ini directory of C sudah masuk ke directory C dan ada filenya ya seperti ini, satu file. Dan ini adalah driver C, ini bukan C yang ada di Windows pada umumnya ya, tapi ini adalah file directory system reserved. Jadi kalau kita install Windows nanti ada file system reserved. Nah, ini file reservednya, jadi bukan C yang ada di laptop. Jadi C yang ada di laptop Explorer dengan di cmd ini berbeda ya. Tujuannya kita akan mencari directory D yang ada di laptop untuk mengcopy file USB yang ada di flash disk. Dan untuk mengetahui direktorinya itu perlu kita tes. Lanjut ya, kita tes ke, tadi kan udah C ya, udah C. Mungkin kemudian nanti saya akan cek direktori D nya. Untuk mengecek directory D, ketik D kemudian titik 2 lalu
klik enter. Nah, lalu seperti tadi ketik dir lalu enter untuk melihat di dalamnya ada apa gitu ya, di dalam directory D itu ada apa. Dan ini sudah masuk ke directory D. Dan ini volume in driver edition Windows 7 ya. Windows 7 berarti ini adalah directory flash disk, adanya di D. Dan ini isi flash disknya, isi flash disk support, boot manager, cracker R, dan di sini ada USB 3. Ini USB ya, file yang ada di flash disk maksudnya. Ini file yang ada di flash disk, dan ini USB 3.exe nya yang akan kita pindah ke directory ini. Dir menandakan ini adalah folder, nama foldernya support, nama foldernya, dan ini 484 ini boot mgr, ini file seperti ini. Setup ini file, jadi bukan folder. Kalau dir ini berarti folder ya. Itu ciri-cirinya teman-teman yang belum tahu, supaya tahu. Ini crack ini adalah folder, seperti ini juga. Ini file ya, file, maaf, bukan folder, file. Nah, ini juga file aplikasi USB 3. Oke, berarti ini directory D nya yaitu flash disk. Sekarang kita coba directory E.2 sudah masuk, kemudian ketik dir, enter. Oke, turunkan dulu. Di sini volume in drive has no label, directory of E. Ini kalau dilihat di folder-foldernya perfect, file, Windows, dan ini berarti folder C ya, karena ini ada Windowsnya, user, program file. Ini berarti for directory C yang ada di laptop, tapi di sininya terbacanya directory E. Kenapa directory E? Karena directory C yang ada di CMD ini digunakan untuk sistem reserved ya, sistem reserved, makanya C nya terbaca E. Ngacak nggak apa-apa lah, yang penting kita paham ya teman-teman. Yang penting teman-teman pahami yang E itu di explorernya mana gitu ya. Seperti ini, yang E itu berarti di explorernya C. Sekarang lalu kita lanjut ke ini seperti biasa, F.2, kemudian dir, lalu di enter. Dan ini filenya banyak sekali, digeser dulu, scroll ke bawah. Volume in drive F is data. Nah, ini adalah folder D yang ada di Explore. Di sini terbacanya F ya, terbaca F. Sudah masuk ke directory of F. Nah, ini folder-foldernya ada ATI, sisbada, nanti dari DLS. Nah, ini folder jelas folder D ya, folder D. Sorry teman-teman, ini directory D maksudnya. Dan file yang ada di flash disk tadi atau USB 3 tadi akan di copy ke directory ini teman-teman. Jadi ke directory F. Dari directory flash disk itu tadi D ya, dari directory D ke directory F. Oke teman-teman, oh ya, di sini sebelumnya belum ada USB 3 nya ya, dicek di situ belum ada USB 3.
Nanti setelah copy nanti kita cek lagi apakah sudah masuk. Sekarang langsung saja teman-teman masuk ke direktori flashdisknya lagi tadi, yaitu D ya, dir lah ya kan, masuk seperti ini, masuk dulu. Nah di sini USB 3.exe, ini file yang akan kita copy ke laptop atau ke direktori D di laptop. Oke, langsung saja ketik copy, lalu USB 3.exe ya, harus sesuai dengan nama filenya USB 3.exe, tulis semua copy USB 3.exe, kemudian kasih spasi, lalu ketik ke direktori mana yang mau di copy. Nah jadi ini F.2, jadi mau dimasukkan ke direktori F ya, atau D kalau di Explorer. Langsung enter dan ini hasilnya satu file is copied, artinya satu file sudah tercopy, berarti sukses ya teman-teman. Jadi USB 3.exe ini sudah masuk ke F atau ke direktori D pada laptop. Sekarang kita coba cek F, masuk ke F, kemudian tik dir, lalu cek ke bawah. Nah ini direktori F ya sudah masuk ke F, cek di bawah dan ternyata sudah masuk ya teman-teman. USB 3.exe sudah masuk ke direktori of F, atau kalau di komputernya atau di laptopnya itu direktori D. Oke teman-teman, proses copy sudah selesai. Jika teman-teman belum paham silahkan ulang kembali bagian yang belum pahamnya. Lalu untuk keluar ketik exit, dan ini jangan dilanjutkan, klik X saja, kemudian di sini karena bahasa Arab klik name. Oke teman-teman, langsung restart dan tunggu sampai Windowsnya selesai booting. Oh ya teman-teman, mohon maaf sebelumnya, ini kan caranya, yaitu cara kopinya kan harus melalui install Windows tadi ya. Jadi di CMD nya harus masuk ke install Windows. Saran saya, sebelum mencoba cara seperti saya tadi, coba teman-teman gunakan cara tadi tapi di Windows aktif seperti ini, jalankan CMD lalu coba cara yang tadi apakah berjalan atau tidak ya. Kalau misalkan tidak berjalan, berarti ikuti cara saya yang tadi. Kalau misalkan jalan ya alhamdulillah. Saya lupa coba teman-teman, mohon maaf. Siapa tahu bisa langsung diinstal di sini ya. Jadi di Windows aktif ini siapa tahu bisa langsung menggunakan CMD cara kopinya ya. Cara kopinya sebenarnya saya sudah coba tapi tadi nggak bisa. Oke teman-teman, dan ini USB 3 sudah ada di direktori D ya, sudah ada di direktori D. Berarti pengkopiannya berhasil, dan saya cek lagi di sini karena belum diinstal. Universal serialnya masih dalam keadaan seperti ini, seperti tadi belum aktif. Untuk memastikan saja bahwa sebelum diinstal ini masih belum aktif, dan flashdisknya juga masih belum kebaca. Nah sekarang saya coba masukkan nih ya, tidak ada respon apapun teman-teman, berarti belum terbaca flashdisknya. Oke teman-teman, paham ya sampai di sini. Jadi mohon maaf saya lupa mencobanya tadi ya. Oke, sekarang dilanjut teman-teman. Ini ya, flashdisknya belum terbaca. Nah sekarang coba kita langsung install aja. Klik accept the agreement, lalu next lagi, install, kemudian
tanda ini centangnya tetap dicentang, kemudian finish, lalu klik next, yes, next, klik. Oke, tunggu prosesnya. Intel USB 3 extensible, dan ini prosesnya guys, install device driver software. Proses sedang berjalan. Tadi ada bacaan USB 3 ya. Ini ada yang gagal, coba kalau kita mau pengen cek klik aja. Nah, di sini ada yang gagal install itu no driver phone. Dan tapi Intel USB 3 nya berhasil. Ini USB 2 nggak apa-apa ya, nggak apa-apa karena kita perlu USB 3 nya dulu. Kemudian next, oke. Instalasi selesai, dan sekarang flash disknya langsung terbaca teman-teman. Berarti cara tadi berhasil ya teman-temannya. Flash disknya ini sudah terbaca, sudah ada. Ini USB 3 yang ada di flash disk. Sekarang coba saya cek di device manager ya. Di sini yang tadinya ada tulisan USB Universal Serial Bus sudah tidak ada, dan sudah pindah ke sini tentunya guys. Tuh, install Intel USB 3. Tandanya kalau sudah di sini berarti sudah aktif. Dan ini USB-nya atau flash disk-nya sudah terbaca teman-teman. Dan kalau sudah begini, kita lebih mudah untuk menginstal driver-driver ini yang ada di flash disk yang sudah di-download, terutama untuk menginstal WiFi atau LAN, supaya bisa lebih mudah langsung menginstal driver-driver lainnya dari laptop ini teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik subscribe, like, dan share ke teman-teman lainnya. Dan ini adalah tampilan setelah saya install semua driver dan aplikasi tambahan lainnya teman-teman. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.